Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ainun B. Magantian, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Banggai Tengah, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, ingin berbagi praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan STAR, terintegrasi dengan aplikasi Canva, Wordwork, dan Quizzes. Seorang pendidik tak ubahnya seperti seorang petani. Petani harus paham betul kebutuhan setiap tanaman agar hasilnya dapat maksimal. Begitu juga seorang guru yang harus mengetahui karakter dari peserta didik yang berbeda-beda. Guru harus dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan guru mengarahkan agar peserta didik tidak kehilangan arah, yaitu dengan memberikan pelayanan untuk meningkatkan potensi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Maka dari itu perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan, saya bersama rekan sejawat berbagi ide kaitannya dengan sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian, saya melakukan asesmen diagnostik awal berupa asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif yang dikerjakan melalui link Google Form. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif tentang tingkat pemahaman awal peserta didik terhadap materi ajar, hasilnya ada 6 peserta didik paham utuh, 10 peserta didik paham sebagian, dan 4 peserta didik tidak paham. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan survei dan wawancara untuk menggali gaya belajar peserta didik. Hasilnya ada 10 peserta didik dengan gaya belajar visual, 5 peserta didik dengan gaya belajar auditori, dan 5 peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Hasil asesmen tersebut saya gunakan sebagai patokan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan STAR. STAR adalah akronim dari Sains, Teknologi, Art. Sains, dalam hal ini muatan pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban warga negara menjadi fokus dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Teknologi, laptop yang dimiliki sekolah dan smartphone yang dimiliki peserta didik menjadi media yang memfasilitasi setiap gaya belajar peserta didik. Mencari referensi sumber belajar dengan membuat desain secara digital. Art berkaitan dengan seni dalam mendesain secara digital melalui Canva for Education untuk membuat poster dan edit video. Pembelajaran saya awali dengan salam, sapa, dan doa. Salam dan sapa bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ikatan yang hangat antara guru dan peserta didik, dan mengajarkan peserta didik saling menghormati. Ya, alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, masih ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Masih? Ya, apa? Keluar kelas atas izin guru. Oke, keluar kelas atas izin guru. Berdoa di awal pembelajaran mengajarkan peserta didik memulai sesuatu aktivitas dengan berdoa dan menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat nasionalisme. Setelah itu, saya mengaitkan pembelajaran sebelumnya dan melanjutkan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Ya, ada yang masih ingat fungsi dari Pancasila? Ya, silakan Intan. Sebagai dasar negara dan mengatur perilaku kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya.
Materi kita pada hari ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Tak lupa saya melakukan ice breaking guna menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif serta meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. Oke. Pada kegiatan inti, saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang pertama adalah kelompok visual. Mereka menyaksikan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Kelompok auditori mendengarkan rekaman materi dan penjelasan dari guru tentang hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kinestetik melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah tentang hak dan kewajiban warga negara. Sasarannya adalah kegiatan jual beli yang terjadi di kantin sekolah. Pemilihan gaya belajar ini merupakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, saya melaksanakan game interaktif dengan menggunakan aplikasi Wordwall untuk mengecek pemahaman peserta didik dari hasil mengumpulkan informasi. Hasilnya, peserta didik sangat antusias dan senang karena belajar sambil bermain game. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi produk, peserta didik diberikan tugas proyek sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok visual memilih membuat video, kelompok auditori memilih membuat poster, sedangkan kelompok kinestetik membuat maket sederhana. Selanjutnya, setelah tugas proyek selesai, peserta didik dengan penuh semangat melakukan presentase di depan kelas. Mereka secara bergantian memaparkan dan menunjukkan hasil karya yang sudah dibuat. Kegiatan selanjutnya adalah tes formatif dengan menggunakan kuisis untuk melihat sejauh mana peserta didik paham dengan materi ajar sekaligus sebagai bahan refleksi saya di akhir pembelajaran. Ya, anak-anakku, ibu mau tanya. Pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Jadi kira-kira siapa yang boleh menyimpulkan apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, silakan Mbak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa dituntut oleh individu, seperti hak untuk hidup atau berpendapat. Oke, tepuk tangan untuk yang Mbak. Ya, untuk kewajiban, siapa yang bisa? Ya, silakan Tika. Kewajiban adalah perintah yang harus dilakukan. Pada kegiatan penutup, saya melakukan refleksi pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan dengan metode tanya jawab dan peserta didik diberikan kesempatan untuk menuliskan perasaannya terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui link Google Form. Ya, oke anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan pembelajaran kita pada minggu depan adalah tentang bagaimana hak dan kewajiban itu dijalankan. Ya. Terima kasih sebelum kita pulang, ada bisa berdoa kepada agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bela diri. Siap hormat. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima, siswi kelas 9. Setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi bersama Ibu Ainun, saya menjadi tahu cara mendesain poster melalui Canva. Hari ini saya sangat antusias karena banyak hal-hal baru yang saya pelajari mendesain video dari Canva dan belajar menggunakan kuisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Banggai Tengah. Praktik baik yang dilakukan Ibu Ainun menginspirasi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Apalagi pembelajaran yang diintegrasikan dengan aplikasi Canva, Wordwall, dan Quizzes itu sangat kreatif menurut saya. Terima kasih.